Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali tentunya belajar mengkaji fikih seperti biasa dengan membaca kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di malam hari ini Masya Allah, alhamdulillah, setelah kita selesai dari bab air, maka kita masuk di pembahasan babul aniyah, bab tentang bejana, wadah tempat untuk menyimpan air. Ini susunan bab yang sangat indah sekali dari penulis rahimahullahu ta'ala. Sudah kita tahu bersama, namanya air itu butuh wadah, butuh tempat untuk ditaruh air di dalamnya, yang biasanya nanti kita wudhu dengan air yang disimpan di tempat tersebut, dengan air yang disimpan di tempat tersebut. Sebelum kita masuk membaca hadis yang penulis rahimahullah taala bawakan di sini, maka perlu kita ketahui dulu kaidah umum terkait dengan bejana atau tempat air, terkait dengan bejana atau tempat air. Itu disebutkan oleh para ulama rahimahullah bahwa asal pada bejana tempat air itu adalah suci. Semuanya kecuali yang dilarang dalam syariat. Asalnya suci dan asalnya boleh dipakai. Apapun bahannya, asalnya adalah boleh dipakai kecuali yang dilarang. Yang kita akan kaji nanti itu tempat-tempat yang dilarang untuk digunakan sebagai wadah air, apakah dalam berwudu ataupun dalam mandi. Karena asalnya semuanya adalah boleh kecuali yang dilarang. Apakah yang terbuat dari plastik atau terbuat dari hadid, besi, atau terbuat bahkan dari timah, tembaga, semuanya itu halal dan mudah kita pakai, mubah kita pakai. Kaidah ini adalah asal berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Jadi dibilang lakum, yang mana huruf lam di sini disebutkan oleh para ulama tafsir artinya lil ibahah. Maknanya mubah bagi kalian. Jadi semua yang ada di bumi ini mubah bagi kita untuk kita pakai tempat air, kecuali yang diharamkan. Sekarang tinggal pertanyaannya, apa saja yang diharamkan untuk dipakai dalam masalah bejana atau tempat air? Ini beliau akan menyampaikan.
kepada kita. Yang pertama, belum bawakan hadis yang ke-14 dari kitab beliau ini, Bulughul Maram. Demikian pula yang ke-15, kita langsung baca dua ya di pertemuan ini, karena hadis yang ke-14, 15 ini adalah satu pembahasan terkait dengan tempat air yang terbuat dari emas atau perak. Yang terbuat dari emas atau perak. Kata beliau rahimahullah di hadis yang ke-14, an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihabihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini secara sanad tentunya tidak perlu kita bicarakan. Derajatnya dalam hal kesohihan, ini adalah hadis tentunya yang paling sahih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kesohihannya disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kesohihannya. Ini Masya Allah tidak perlu diragukan tentang apanya? Kedudukan hadisnya. Nah, sekarang berarti tinggal kita berbicara tentang fikihnya. Kita lihat hadisnya, kata beliau rahimahullah, an Hudzaifah ibn al-Yaman. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum di tempat air yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihabihima, dan jangan kalian makan pada piring-piring yang terbuat dari keduanya. Fa innaha lahum fid dunya, itu untuk orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah, adapun kalian orang-orang yang beriman di akhirat. Ini hadis Masya Allah sangat jelas memberikan faedah kepada kita bahwasannya piring ataupun gelas yang terbuat dari emas atau perak itu diharamkan bagi kita pakai. Tidak boleh meminum dengan gelas yang terbuat dari emas. Demikian pula gelas yang terbuat dari perak. Tidak boleh, tidak dibolehkan. Dan hukumnya adalah haram. Dari mana kita ambil hukum haramnya? Karena Nabi bilang la tashrabu, jangan kalian minum fi aniyatid dhahabi wal fiddah, di bejana, gelas atau semisalnya yang terbuat dari emas dan perak. Terus juga tak boleh kita makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Haram juga. Dari mana pengambilannya? Lafaz selanjutnya, wala ta'kulu, dan jangan kalian makan fi sihabihima, di piring yang terbuat dari keduanya. Ini sangat jelas haramnya makan dan minum dari piring atau gelas yang terbuat dari emas dan perak. Pembicaraan kita sekarang ini, bagaimana kalau dipakai berwudu? Tidak dipakai minum, tidak dipakai makan. Bagaimana kalau dia dipakai untuk berwudu? Sebelum kita bahas hukum memakainya sebagai tempat wudu, maka pada dasarnya para ulama rahimahumullah berselisih pendapat terkait dengan
menggunakan gelas atau bejana tempat air, demikian pula piring pada selain makan dan minum. Pada selain makan dan minum. Kalau makan dan minum selesai, hukumnya tidak boleh, haram, karena langsung tersurat dalam hadis, langsung dilafalkan. Bagaimana kalau di selain makan dan minum? Hukum menggunakan perabot yang terbuat dari emas dan perak. Ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa menggunakan emas dan perak pada selain makan dan minum itu sebagai hal-hal lain, bukan untuk makan, bukan untuk minum, tapi hal-hal lain. Iya, dari perabot. Misalnya kita pakai untuk apa? Untuk menyimpan air, tapi bukan untuk dipakai minum. Bukan pula untuk dipakai makan misalnya, tapi dipakai untuk hal lain selain itu. Ini disebutkan ada perselisihan di kalangan para ulama. Dinukil dari sebagian ulama, bahkan Al-Imam Ibnu Mundir, demikian pula Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukil kesepakatan orang Syafi'iyah. Kami ulangi, kalau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukil kesepakatan orang Syafi'iyah bahwa haram juga walaupun pada selain makan dan minum. Haram juga pada selain makan dan minum. Dalil mereka, ini yang paling pentingnya, apa dalilnya ketika mereka mengatakan haram? Mereka berdalil dikiaskan dengan makan dan minum. Sebagaimana kita dilarang makan dan minum dari yang terbuat dari emas dan perak, maka demikian pula selain yang digunakan untuk makan dan minum, sama hukumnya, dikiaskan. Ini yang dinukil dalam madhab Syafi'iyah. Dalam madhab Syafi'iyah rahimahullah, tapi disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, dan ini merupakan madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di pendapat beliau yang sebelumnya, bahwa hal itu tidak diharamkan. Yang haram adalah ketika menggunakannya untuk dipakai minum atau dipakai apa? Makan. Selain itu enggak. Misalnya dipakai, kata mereka, dipakai untuk piring, bentuknya piring tapi untuk hiasan di lemari. Bentuknya gelas tapi untuk hiasan di mana? Di lemari. Boleh atau tidak? Nah, sebagian ulama mengatakan boleh. Ini pendapat juga dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Disebutkan ini yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani, demikian pula Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah. Kata Al-Imam As-Sun'ani dalam Subul Salam Syarah Bulbul Marum juga, wal haqqu ma dhahaba ilahil qail bi adami tahrimi ghairil akli wasyurbi fihima. Masya Allah. Yang benarnya bahwasannya tidak diharamkan, bahwasannya tidak diharamkan ketika digunakan untuk selain makan dan minum. Tidak diharamkan ketika dipakai untuk selain makan dan minum. Bahkan belum mengkritik pendapatnya Imam An-Nawawi yang mengatakan sepakat ulama madhab Syafi'iyah. Belum bilang wada' awal ijma' ghairu sahihah. Pengakuan ijma' oleh Imam Nawawi tidak benar. Yang benarnya ada perselisihan. Bahkan belum lebih menguatkan di sini, tidak diharamkan kalau tidak dipakai untuk makan dan minum, dipakai tempat lain. Ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di kitab Nailul Awtar. Beliau bilang wala syakka anna ahaditsal bab tadullu ala tahrimil akli wasyurbi. Tentunya tidak diragukan hadis yang kita baca tadi itu menunjukkan haramnya makan dan minum. Minum di gelas terbuat dari emas dan perak, makan di piring yang terbuat dari emas dan perak, tidak diragukan haram berdasarkan hadis ini.
Wa amma sairul istimalat fala. Adapun selainnya, selain makan dan minum, maka tidak masuk di hadis. Tidak masuk di hadis. Fal qiyas 'alal akli wasyurbi qiyasun ma'al farid. Adapun dikiaskan selain makan dan minum dengan makan dan minum, itu tentunya kata beliau kias yang tidak benar. Itu namanya kias yang tidak benar karena kiasnya tidak sesuai. Dan beliau komentari juga ucapan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa amma hikayatun Nawawi lil ijma'i ala tahrim istimali fala tatimmu ma'a mukhalafati Daud wasyafi'i. Masya Allah. Adapun hikayat ijma dari Imam An-Nawawi, maka tentunya itu tidak pas, tidak cocok, karena ada dua orang yang menyelisihinya, yaitu Daud Ad-Dhahiri dan Imam Syafi'i sendiri. Jadi Imam Nawawi dia menyelisih Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i merinci kalau dimakan dan minum tidak boleh, adapun di selainnya boleh. Adapun di selainnya boleh. Tentunya ini pendapat yang lebih kuat apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dan dikuatkan oleh siapa tadi? Al-Imam As-Sun'ani dan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kenapa ini yang lebih kuat? Karena Nabi cuma bilang apa? Apa dibilang Nabi SAW di hadis? La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum di bejana tempat air yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Jangan kalian makan di gelas atau piring yang terbuat dari keduanya. Kan disebutkan apa? Cuman makan dan minum. Ini seperti pembahasan kita waktu itu di anjing. Ketika Nabi menyebutkan kalau anjing menjilat harus dicuci 7 kali, maka yang najis tentunya jilatannya, air liurnya, bukan apa? Badannya. Mirip ini. Karena syariat menyebutkan poinnya, inti dari yang tidak boleh itu menunjukkan hanya itu. Tidak boleh kita umumkan kalau dikhususkan. Kenapa? Karena asal kita sudah kasih tadi di awal. Asalnya adalah apa? Boleh kecuali yang dilarang. Tentunya ini sekali lagi kami katakan kepada jemaah bahwa yang kuatnya yang dilarang minum atau makan di piring atau gelas yang terbuat dari emas atau perak. Adapun selainnya boleh. Adapun selainnya maka itu hal yang dibolehkan. Alhamdulillah. Ini yang kuat. Sekarang bagaimana kalau ada orang berwudu dengan air yang tersimpan di bejana yang terbuat dari emas atau perak? Jadi dia tak minum, tapi airnya dia pakai untuk wudu. Apa hukumnya? Ini juga berselisih para ulama rahimahumullah. Ini juga berselisih para ulama rahimahumullah. Sebagian dinukil dari orang Dhahiriyah. Demikian pula dari pendapat Imam Ahmad satu riwayat bahwa wudu dari air yang tersimpan di bejana atau tempat air yang terbuat dari emas dan perak batal. Wudu dari air yang tersimpan di bejana yang terbuat dari emas atau perak batal. Tentunya dalil mereka hadis yang ada di hadapan kita ini. Nabi larang makan. Berarti wudu di situ juga tidak sah. Tidak sah. Ini pendalilannya. Sementara Masya Allah mayoritas ulama fikih, mayoritas ulama madhab, mereka berpendapat sah tapi berdosa.
sah wudunya, tapi berdosa. Kenapa bisa seperti itu? Karena air yang ditaruh di bejana tidak najis. Air yang ditaruh di bejana itu tidak najis. Makanya wudu dengan air itu apa hukumnya? Sah. Tapi kenapa dikatakan berdosa? Karena menggunakan emas atau perak sebagai wadah dari air itu. Masuk dalam larangan karena Nabi sebutkan fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Karena itu yang dipakai oleh orang kafir di dunia ini, kalian di akhirat. Kalian di akhirat. Ini menunjukkan bahwa hal itu kalau dipakai oleh orang yang beriman berdosa. Tapi ibadah atau air yang dia pakai berwudu dari tempat itu tidak najis, sehingga dikatakan apa? Wudunya sah. Ini pendapat, tentunya pendapat mayoritas ini, mayoritas ulama itu yang benarnya. Itu yang benarnya. Wudu orang yang berwudu dengan air yang terbuat, air yang disimpan di bejana terbuat dari emas, sah tapi berdosa. Ini yang paling pertengahannya. Ini yang paling pertengahannya. Karena hal ini yang cocok dengan kaidah syariah di kebanyakan keadaan. Misalnya saya contohkan juga perkara lain, akan datang nanti di pembahasan sholat. Satu pembahasan, apa hukum sholat menggunakan sarung yang dia curi, atau jubah yang dia curi, atau sholat di rumah di atas tanah yang dia rampok, bukan haknya. Dia rampok rumahnya, dia bukan haknya, tapi dia sidang menang dengan persaksian palsunya misalnya. Ini kan tanah bukan haknya. Apa hukum sholat di situ? Ini sama ini. Pembahasan mayoritas ulama, sholatnya sah tapi berdosa karena dia mencuri, karena dia merampok. Ini yang paling pertengahannya. Jadi kita katakan apa? Sholatnya sah tapi berdosa. Sama dengan ini juga. Siapa yang berwudu dengan air yang tersimpan dari tempat yang terbuat dari emas atau perak, wudunya sah tapi berdosa. Wudunya sah tapi berdosa. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama fikih. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama fikih. Masya Allah. Masalah cabang satu kali lagi, satu masalah. Bagaimana kalau diambil emas, piring yang terbuat dari emas dan perak tapi tidak dipakai? Dia tidak gunakan sama sekali. Apakah untuk hiasan di lemari atau tidak? Tidak, dia pakai sama sekali. Jadi dia cuma beli terus simpan. Boleh atau tidak? Emas atau perak. Ada gelas emas. Ada piringnya piring emas atau perak. Boleh atau tidak? Ini cabang saja sebagai kelengkapan dari pembahasan kita. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam satu riwayat. Demikian pula ini pendapat yang disebutkan sebagai pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam satu riwayat, sebagaimana disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa, bahwa boleh hal tersebut dijadikan sebagai simpanan yang tidak dipakai, sebagai simpanan yang tidak dipakai. Ini adalah pendapat, sekali lagi disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, juga pendapat dari Abu Hanifah, juga pendapat dari Imam Ahmad, dan ini yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa akan bolehnya. Jadi dia cuma beli, simpan, tidak dia pakai, tidak dia pakai. Ini dibolehkan. Kenapa? Karena disebutkan di hadis adalah memakainya,
Iya, piring atau gelas tadi. Piring atau gelas tadi. Itu Masya Allah pembahasan yang ada di hadis yang ke-14. Baik yang ke-15 mirip saja ini, sangat mudah. Kata beliau rahimahullah, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Ini penjelasan apa hukumnya dan ancamannya bagi orang yang minum menggunakan gelas yang terbuat dari perak, apalagi emas. Apa ancamannya yang dijatuhkan oleh syariat? Kata beliau dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, alladzi yashrabu, orang yang minum, fi ina'il fiddah, orang yang minum di tempat air yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sungguh dia tiada lain memasukkan ke perutnya api neraka jahanam. Ini menunjukkan dosa besar. Dosa besar orang yang mengambil gelas perak untuk dia pakai minum. Kenapa? Karena Nabi sangat jelas menjelaskan bahwa orang yang minum yang gelasnya adalah gelas perak, itu kalau dia minum sama dengan dia masukkan api neraka ke dalam perutnya. Ini naudzubillah. Ini hal yang menunjukkan hal tersebut merupakan dosa besar bagi orang yang melakukannya, sekaligus menunjukkan haramnya tersebut. Karena hal sesuatu kalau diancam dengan neraka itu menunjukkan dosa besar. Ciri-ciri dosa besar adalah diancam dengan neraka. Itu diantara ciri-cirinya. Ini orang yang minum pakai gelas perak sama dengan memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Walaupun para ulama berselisih pendapat, kenapa kita dilarang? Kenapa diancam sampai seperti itu? Seorang yang melakukannya sama dengan meminum neraka jahanam ke dalam perutnya. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Sebagian para ulama mengatakan karena dengan meminum menggunakan gelas emas atau perak, apalagi emas ya, itu menunjukkan orang itu adalah punya sifat khuyala, sifat sombong. Nah, orang yang sombong itu tidak masuk surga. Orang yang sombong tidak masuk surga, pasti masuk neraka. Sebagaimana dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar darah dari kesombongan. Ini orang yang minum pakai gelas emas atau perak menunjukkan dia apa? Sombong. Berbangga-bangga dengannya. Berbangga-bangga dengannya. Ini diantara para ulama ada mengatakan seperti itu sebabnya. Sebagian para ulama lagi yang lain menyebutkan ini kita dilarang karena di dalamnya terdapat tarbiyah akhlaki. Di dalamnya terdapat apa? Didikan akhlak. Kita dilarang karena itu adalah akhlaknya orang-orang yang sombong. Mereka gelasnya terbuat dari emas, gelasnya terbuat dari perak. Adapun akhlaknya orang-orang beriman tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ini diantara sebagian mereka. Ada juga sebagian ulama menyebutkan juga sebabnya
Kenapa kita dilarang? Itu karena ta'abbudiyah. Ini yang paling ujungnya. Kita tidak minum dengan menggunakan itu, ya dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Jadi kita meninggalkannya karena Allah melarang, bukan karena tidak mampu, atau bukan juga karena sombong, tapi karena Allah melarang. Ketika seorang melakukan sesuatu karena Allah perintah, atau meninggalkan sesuatu karena Allah larang, itu ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya sekedar melakukan perintah, tapi meninggalkan juga larangan, itu juga apa? Ibadah. Itu juga adalah ibadah. Ini sisi sebab pelarangannya. Kita dilarang supaya kita beribadah kepada Allah dengan meninggalkan hal tersebut walaupun kita mampu. Sebab yang terakhir ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa sebabnya ta'abbudiyah, supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam meninggalkannya. Ini yang terakhir ini adalah yang paling mendekatinya dalam hal tersebut, walaupun boleh juga kita beralasan dengan alasan yang sebelumnya. Alhamdulillah, ini dua hadis yang kita bisa ambil di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita masuk di tanya jawab. Bagi yang bertanya langsung silakan, boleh. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara bertayamum yang benar. Cara bertayamum yang benar sebenarnya akan datang nanti ya pembahasannya sama kita. Ada bab tersendiri, bab tentang tayamum. Cuman mungkin akan lama baru akan datang pembahasannya, maka tidak mengapa kita contohkan. Kita langsung ke intinya. Cara bertayamum yang benar adalah seperti yang Nabi SAW ajarkan. Karena dalam Al-Quran kita cuma disebutkan, di dalam Al-Quran ada dua tempat disebutkan bertayamum. Kita cuma dibilang fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka bertayamumlah kalian dengan permukaan yang suci. Permukaan yang suci. Permukaan yang suci ini mencakup di tanah, atau di atas batu, atau di atas lantai, atau di atas tembok, semuanya. Yang penting di atas permukaan bumi. Itu yang diperintahkan. Terus wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Itu di Al-Quran. Sekarang bagaimana cara yang dipraktekkan oleh Nabi? Maka langsung kita bahas hadis Ammar bin Yasir. Dia punya kisah. Dia keluar untuk sebagian keperluan yang disuruhkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Keluar bersama Umar bin Khattab. Di perjalanan mereka junub, tidak ada air, tidak cukup. Umar tidak sholat, diakhirkan. Ammar bin Yasir apa yang dilakukan? Dia berguling-guling di tanah. Kemudian dia sholat. Saat kembali kepada Nabi SAW, maka Nabi mengajarkannya tayamum. Kata Nabi SAW, innama yakfika antadrib biyadaika hakada. Sungguh cukup bagi kamu untuk memukulkan tanganmu ke bumi seperti ini. Nabi contohkan, pukul seperti ini 1 kali. Kemudian Nabi mengusap dengannya wajahnya dan tangan dan punggung tangannya. Adapun mulai wajah atau tangan diperselisihkan. Kalau kita mau memulai dengan yang duluan disebutkan oleh Allah, yaitu wajah, itu tentunya bagus. Tapi siapa yang memulai dengan tangan, tidak ada masalah.
Jadi pukul 1 kali di atas permukaan seperti ini, baru kita usapkan wajah, baru tangan. Ini bagian dalam dan bagian luar. Ini dicontohkan 1 kali. Semuanya 1 kali pukul tangan untuk wajah dan tangan, atau untuk tangan dan wajah 1 kali pukulan saja, langsung untuk dua-duanya, wajah dan tangan, dan 1 kali usap. Siapa yang pukul lebih dari 1 kali atau lebih dari 1 kali usap, dia usap wajahnya 3 kali, usap tangannya 3 kali, maka tidak salah, cuman menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah, karena Nabi sudah ajarkan 1 kali tepuk untuk tangan dan wajah, untuk wajah dan tangan, 1 kali tepuk. Ini yang sunnah, ini yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang diusap ini ya, tangan pergelangannya, bukan tangan sampai ke siku, bukan tangan sampai ke siku, karena tidak dicontohkan seperti itu. Nabi cuma usap pergelangan tangannya. Jadi telapak tangan ini sampai ke pergelangan. Caranya buat seperti ini, supaya semua. Iya, itu yang dicontohkan. Karena Nabi mengusap punggung tangan dengan telapak tangan, punggung tangan dengan telapak tangan. Itu yang ada dalam hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukum ikut harisan? Harisan mungkin ya. Arisan mungkin ya. Ini soalnya pakai H. Harisan. Bagaimana hukum ikut harisan dalam kurung uang? Apakah boleh atau tidak Ustaz? Ana mau ikut harisan 2 kali. Ana mau ikut harisan untuk modal mahar. Jangan-jangan perempuannya harisan. Jadi yang teringat itu arisan. Apa hukum ikut arisan uang? Tidak, boleh. Tidak masalah, boleh. Iya. Untuk modal mahar boleh, tidak apa-apa kalau itu dimudahkan. Alhamdulillah. Dosakah orang yang melakukan dosa? Baik. Dosakah orang yang melakukan dosa tapi dia tidak mengetahuinya? Jadi dia melakukan tapi tidak tahu itu adalah dosa. Apakah dosa atau tidak? Tidak. Kalau dia tidak tahu kalau itu dosa. Jadi ada dia melakukan sesuatu, dia kira bukan dosa, atau dia tidak tahu kalau itu adalah dosa, dia lakukan. Apakah dia berdosa? Tidak, dimaafkan karena ketidaktahuannya. Tapi kapan dia sudah tahu, wajib berhenti. Kapan dia sudah tahu, wajib berhenti dan bertobat darinya. Bertobat darinya, karena diangkat pena dosa dari orang yang tidak tahu, dari orang yang tidak tahu. Apa hukum? Ini ada pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya memakai celana ketat ketika sholat tapi cingkrang? Apa hukumnya memakai celana ketat ketika sholat tapi cingkrang? Cingkrang artinya tidak isbal, cuman ketat. Apa hukumnya? Kalau membentuk auratnya, membentuk ini bagian belakang, kelihatan celengannya, ya, atau bagian depan ada timbul gunung, ya, batal. Karena sholat dalam keadaan membentuk aurat, batal sholat. Karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Ini berpakaian tapi mirip telanjang. Adapun kalau tidak
tidak membentuk, dia pakai tapi bajunya ke bawah, menutup pantatnya, menutup bagian depannya, sah salat. Tidak ada masalah, sudah menutup. Iya, nanti dilihat dari baju yang dia pakai, dilihat lagi dari baju yang dia pakai. Itu wallahu a'lam. Apa hukum laki-laki memakai cincin emas? Haram. Datang dalam lafaz yang lain dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akan datang, sengaja belum tidak bahas ya, karena kita tidak bahas pakaian. Karena kita tidak bahas pakaian. Adapun pakaian, maka cincin emas itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk laki-laki dan halal untuk perempuan. Cincin emas halal untuk perempuan, haram untuk laki-laki. Itu sebagaimana nanti akan datang haditsnya di Kitabul Libas, kitab terkait dengan pakaian, kitab yang terkait dengan pakaian insyaallah taala. Ini ada berikutnya pertanyaan. Anak pernah telat sholat berjamaah di masjid. Ketika anak sholat sunnah, tiba-tiba ada seorang jadi makmum di belakang anak. Apakah saya tetap sholat sunnah atau merubahnya menjadi sholat wajib? Tentunya tetap sholat sunnah. Iya, kita sholat sunnah. Dan perlu kita ketahui, boleh beda niat antara imam dan makmum. Boleh imamnya wajib, makmum sunnah. Sebagaimana juga boleh sebaliknya, imam sunnah, makmum apa? Wajib. Dalam kasus ini, para ulama berdalil dengan kisahnya salah seorang sahabat Nabi SAW belum sholat wajib bersama Nabi di masjid Nabi. Setelah itu belum kembali, itu dalam hal ini Mu'adz ibn Jabal. Belum kembali ke kaumnya, belum imam di sana lagi. Artinya sholat apa baginya? Sholat sunnah. Tapi bagi kaumnya adalah sholat wajib. Boleh, jadi kita tidak perlu ubah niat. Boleh beda niat antara imam dan makmum. Kita tetap sholat 2 rakaat sebagaimana niat awal. Nanti makmumnya tinggal berdiri lanjutkan yang kurangnya. Makmumnya berdiri lanjutkan yang kurangnya. Itu tentunya masya Allah hal yang dituntunkan dalam hal ini, wallahu a'lam. Pertanyaan dari media sosial. Penanya menanyakan apakah ini merupakan hadis atau hadis sahih. Lafaznya, jika seorang istri keluar tanpa izin suami, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Mohon penjelasan. Jika seorang istri keluar rumah tanpa izin suami, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Enggak tahu. Baik, berikutnya ini itu tidak tahu betul. Saya tidak. Apa Ustaz, bagaimana hukumnya berwudu sambil berbicara? Boleh. Yang penting tetap mualah. Mualah itu tidak putus, langsung setelahnya. Jadi kita memang berbicara tapi habis cuci muka langsung cuci tangan. Tidak gini, cuci muka, bicara dulu setengah jam. Oh iya, gimana itu? Oh iya, sampai berhenti lama begitu. Ini tidak sah. Tidak sah. Adapun kita bicara wudu sambil bicara juga gitu. Sambil bicara sah wudunya. Sambil bicara sah wudunya. Tidak batal dengan hal tersebut. Karena berbicara tidak membatalkan wudu. Berbicara tidak membatalkan wudu. Silakan. Yang saya ingin tanyakan, ini hukum berwudu pada bejana emas dan perak.
hadis pertama tadi tentang larangan makan dan minum. Adapun menggunakan selain makan dan minum ada khilaf di kalangan para ulama. Tadi ini katakan bahwa yang terkuatnya adalah boleh menggunakannya selain makan dan minum. Sekarang ada cabang, apa hukum berwudu di bejana emas dan perak? Di sini ada dua yang disebutkan. Satu, tidak sah berdasarkan hadis yang dibahas. Kemudian pendapat kedua, sah tapi dia berdosa dengan larangan. Kalau misalnya kan kita berpendapat bahwa ini hadisnya adalah pendapat yang kuat adalah tidak mengapa menggunakan pada selain makan dan minum. Nah, tentu masuk di dalamnya penggunaan untuk berwudu. Nah, apakah ini tidak ada pendapat ketiga atau memang cuma dua saja di kalangan ulama? Tidak ada pendapat yang ketiga yang sah dan tidak berdosa. Dalam masalah itu tidak. Karena tadi mungkin luput saya sebutkan, dia berwudu ini mirip dengan makan dan minum. Mungkin luput saya sebutkan ilahnya, sebab yang mengatakan kenapa dia bilang berdosa tapi sah. Ilahnya lebih mirip dengan makan dan minum. Sebabnya karena dia pakai mirip dengan makan dan minum, dia pakai airnya, dia tak pakai barangnya. Itu sebabnya yang bahkan orang Syafi'iyah mengatakan boleh dipakai pada selain makan dan minum, juga belum bilang itu hal yang tidak boleh. Maksudnya sah tapi berdosa. Itu termasuk Imam Syafi'i. Karena lebih mirip dikiaskan ke makan dan minum daripada penggunaan lain dengan wudu tadi. Itu sisi pandangannya kenapa hanya dua itu. Kenapa hanya dua itu? Itu wallahu alam yang disebutkan oleh mereka dalam hal tersebut. Silakan. Ada pertanyaan ini Ustaz. Silakan. Yang pertama, bagaimana cara mendakwakan ajaran ini kepada keluarga bukan kesyirikan? Gimana? Terus Gimana cara apa? bagaimana cara mendakwakan kesyirikan dan perkara-perkara baru dalam agama Ustaz? Bagaimana hukum mengadakan acara kesyirikan dan perkara baru tersebut? Bagaimana hukum memakan Makanan acara kesyirikan dan acara bidah? Memakannya? Iya, saya kira mendakwakannya. Pertama Ustaz. Hah? Wakan pertama dan Jadi gini, pertama Ustaz. bagaimana cara mendakwakan Ya. perkara bid'ah dan kesyirikan? Ya, dan bagaimana cara bagaimana hukumnya memakan makanan acara tersebut? Gitu. Yang pertama dulu diulangi. Yang pertama, Bagaimana cara mendakwakan ajaran kesyirikan tersebut? jangan kedakwakan, tidak boleh mendakwakan orang ajaran kesyirikan. Tahu mendakwakan? Mendakwakan artinya kita mengajak orang untuk melakukan kesyirikan. Haram saudaraku, tidak boleh. Tidak, Ustaz. Bagaimana cara mendakwakan keluarga untuk terbebas dari kesyirikan tersebut? Oh iya, baik. Saya kira mendakwakan acara bid'ah dan kesyirikan. Kalau itu yang ditanyakan, kita ajak kepada sunnah. Tidak usah bilang itu syirik, itu adalah bid'ah. Kita ajak saja kepada sunnah. Karena kapan orang mengenal sunnah, pasti bid'ah mati. Karena bid'ah itu muncul karena orang tidak kenal sunnah. Kesyirikan muncul karena tidak tahu tauhid. Jadi kita dakwakan saja lawannya. Ketika dia pelaku bid'ah, dakwakan sunnah. Ketika dia pelaku syirik, dakwakan tauhid. Karena sebagian orang kalau kita bilang ini syirik, ini bid'ah, kamu itu bid'ah dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Begitu. Jadi kalau begitu kan tak bisa dijawab. Iya juga ya. Ini kan baju tidak ada di zaman Nabi, sekarang baru ada. Kan kita akan begitu, kita akan kalah hujah. Maka kita yang masih baru, dakwakan saja tauhid. Ini kita pengajian tauhid. Itu saja. Nanti dia akan tahu syirik. Kemudian yang kedua, demikian pula bid'ah. Kalau di masyarakat banyak bid'ah, itu sebabnya karena kurangnya sunnah menyebar. Kita sebarkan saja sunnah, bid'ahnya akan mati dengan sendirinya. Kita sebarkan saja sunnah, bid'ahnya akan mati dengan sendirinya. Seperti itu. Tidak perlu kita katakan ini bid'ah, ini syirik. Nanti mati sendiri. Nanti mati sendiri. Kemudian hukum memakannya haram. Banyak ulama yang memfatwakannya. Banyak ulama memfatwakan haramnya memakan dari hasil perayaan bid'ah. Apakah sembelihan ataupun tidak, haram. Banyak sekali ulama yang memfatwakan hal tersebut. Iya. Apa hukumnya minum di bejana yang terbuat dari plastik dan terjatuh di dalamnya emas atau perak? Boleh, angkat dulu emas dan peraknya, kan cuma terjatuh. Kenapa susah sekali pikirnya? Jadi kalau terjatuh, lagi makan nih, langsung dari langit jatuh emas, puk, angka baru makan. Mudah sekali, alhamdulillah. Tidak usah berpikir keras. Gimana caranya nih, halal atau haram? Angka emasnya halal makanannya. Kan kita pakai piring plastik. Iya kan, cuma jatuh ceritanya. Cuma jatuh, angkat saja baru makan nasinya. Iya, itu mudah sekali, alhamdulillah. Ada yang tanya langsung, silakan. Silakan. Coba berdiri. Siapa tahu berdiri jelas suaranya. Apa hukumnya salat tahiyatul masjid? Berselisih para ulama tentang hukumnya. Sepakat disyariatkan. Tidak ada yang menentang kalau tahiyat masjid disyariatkan. Sepakat, tidak ada perselisihan. Karena sebagian orang kadang kalau kita berbicara hukum berselisih, kadang bilang kenapa ini dia selisih hadis Nabi. Jadi tentang disyariatkannya sholat tahiyat masjid itu disepakati. Cuman berselisih hukumnya wajib atau sunnah di kalangan para ulama tentang hukumnya wajib atau sunnah. Jadi kita berbicara hukum. Sebagian para ulama berpendapat bahwa sholat tahiyat masjid hukumnya adalah wajib. Mereka berdalil dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' raka'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia ruku 2 ruku. Maksudnya salat 2 rakaat. Ini hadis menunjukkan apa? Wajibnya salat tahiyat masjid. Wajibnya. Sementara mayoritas ulama yang lain dari ulama madhab, mereka berpendapat hukumnya adalah sunnah. Paling tingginya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Mereka juga punya dalil. Mereka berdalil ketika ada seorang Arabi, seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi SAW bertanya tentang apa yang diwajibkan untuknya dari sholat. Nabi katakan kepadanya, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Jadi dia bertanya, apa yang wajib bagiku tentang dari sholat? Nabi bilang, sholat 5 waktu. Setelah itu dia bertanya lagi, apakah masih ada selain itu yang wajib bagi saya sholat? Apa kata Nabi SAW kepadanya? La illa anta tawwa'a. Tidak, kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Tidak, kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Ini hadis jelas. Makanya pendapat mayoritas ini yang kita pegang, karena dalilnya lebih jelas bahwa tidak ada yang wajib kecuali sholat
waktu kecuali sholat 5 waktu. Ini yang kuatnya sholat tahiyat masjid itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang masuk masjid. Itu pendapat yang kuat, wallahu a'lamu. Ada? Sekali itu selesai? Masa? Saya kira baru ada. Sudah lama ada? Oh, saya tren. Jadi, ya, tutup. Alhamdulillah. Ini mohon maaf masih ada pertanyaan, tapi ternyata sudah ada. Saya tidak dengar. Iya. Kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Mohon maaf ada pertanyaan yang belum sempat dibaca karena waktunya terbatas. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.